Jua-jua membantah kerina perpulungan Tuhan. Seminggu sopelanga kita mengikuti rangkaian prapaskah sekuas paskah Taiban kami. Agenda renungan singkat membantah kerina sopelanga sialokan kata di bata. Mari ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, bujur Tuhan berikan du kesempatan man kami lako tetap ngejapkan kelang atendu segedang-gedang kegeluhan kami. Bas pak senate kami ngalokan katandu ngerana kamarah kamahendu ajari ya gelah ngasup yang ngedangkan katandu sentuh durasi ngena atendu. Ibas gelar Yesus surah kami retoto man bandu. Amin. Perpulungan sekalian Tuhan si jadi bahan renungan taibas wari pemena enda ibot kami ibas Yohanes 10 telu ayat 1 10 pitu bagenda kata Tuhan. Yohanes 10 telu ayat 1 sehku ayat 10 pitu dibacakan kami membantah kerina Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian firman Tuhan. Perpulungan sekalian Tuhan, peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya memiliki makna yang sangat luar biasa. Karena memang tradisi pada zaman Yesus bahwasanya orang yang membasuh kaki adalah budak. Dia membasuh kaki tuannya. Dan pada saat itu Yesus sebagai guru, dia juga sebagai Tuhan, dia rela untuk membasuh kaki para muridnya. Apa pelajaran yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini? Yang pertama adalah apa yang dilakukan Yesus adalah cerminan kasih Yesus. Yesus mengasihi murid-muridnya, bahkan di saat dia tahu bahwa ada seorang murid yang akan mengkhianati dia. Tapi Yesus tetap mengasihi para muridnya. Tapi kasih Yesus tidak bergantung pada perilaku orang lain kepada dia. Jadi Yesus benar-benar mengasihi sehingga dia mau
rela untuk membasuh kaki para muridnya. Yang kedua adalah teladan kerendahan hati. Sebagai guru dan Tuhan, ia memiliki kuasa. Dia adalah yang layak untuk dipuja, dipuji, tetapi dia mau merendahkan hatinya. Dia mau membasuh kaki para muridnya. Ini membuktikan bahwa kerajaan Allah, kebesaran Allah tidak diukur dengan kekuasaan, melainkan melalui kerelaan untuk melayani. Jadi di saat kita mengaku bahwa kita adalah murid-murid Yesus, kita adalah pengikut Tuhan Yesus, kita adalah hamba-hamba Allah, kita harus meneladani Yesus dalam kerendahan hatinya. Dia mau merendahkan hatinya, bahkan dia mau membasuh kaki para muridnya. Dan yang ketiga adalah apa makna dari Yesus membasuh kaki para murid? Simbol penyucian rohani. Simbol penyucian rohani. Pembasuhan kaki melambangkan pembersihan dosa. Yesus membasuh kaki para muridnya melambangkan bahwa Yesus membersihkan dosa-dosa para murid. Dosa yang mengotori kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang telah menerima keselamatan dari Yesus tetap membutuhkan pembersihan kejahatan yang dilakukan setiap hari. Jadi pembasuhan kaki ini sebagai simbol pembersihan dari dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Jadi Yesus membersihkan kaki para murid, menekankan bahwa Yesus telah membasuh atau membersihkan para murid dari dosanya. Dialog antara Petrus dan Yesus, di mana Petrus menolak untuk dibasuh kakinya karena Petrus melihat bahwa dia tidak layak, karena Petrus melihat bahwa dia sebagai Allah, dia sebagai Tuhan, dia sebagai guru tidak layak untuk membasuh kakinya. Tapi dengan sangat tegas Yesus mengatakan, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Artinya di saat Petrus menolak untuk dibasuh kakinya oleh Yesus, berarti Petrus juga menolak bahwa Yesus sebagai penebus dosa, Yesus yang akan menghapus segala dosa-dosa dalam kehidupannya. Dari hari ini mengingatkan kita bahwa di saat dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus, di saat Yesus membasuh kaki para muridnya sebagai lambang bahwa dia telah menebus dosa-dosa dalam kehidupan kita. Dan hari ini hal yang tidak kalah penting untuk kita pelajari hari ini adalah Yesus menyerukan agar kita meneladani apa yang dia lakukan. Yesus berkata, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hari ini Yesus mengajak kita untuk meneladani dia. Karena Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai guru juga telah membasuh kaki para muridnya. Kita juga sebagai serayan Tuhan, pendeta, pertua, diaken, kita juga dituntut untuk membasuh kaki jemaat kita. Dan kita juga dituntut untuk saling membasuh kaki antara jemaat, saling membasuh kaki antara serayan. Artinya bukan dalam arti harus kita membasuh kaki secara simbolik, tapi apa yang dimasukkan di sini, kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita harus tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap melakukannya dengan rendah hati. Karena itu marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saling mengasihi, kita saling mengampuni, saling merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan harapkan untuk kita, untuk menyambut kita akan melakukan basuh kaki di hari Kamis ini. Kamis Sibadia, ijem silakoken kari pembasuhan kaki. Mari krina kita muat bagin. Serayan harus merendahkan hati untuk membasuh kaki jemaatna. Sebab engkai mungkin kita serayan nenda ibas ingan tardahin, kita dihormati, kita sebagai bos, kita sebagai pimpinan. Tapi wari Kamis enda kita ditantang untuk merendahkan hati kita, membasuh kaki jemaat-jemaat ta.
mengatakan bahwa kita adalah orang yang dipakai Tuhan, kita adalah hamba. Kita adalah hamba di hadapan Tuhan yang mau melayani jemaat kita dengan sepenuh hati kita. Bagai peman bandu kerana perpulungan Tuhan, mari mot bagin memberikan diri untuk dibasuh. Karena ini adalah simbol bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Sebab ini nandai Tuhan, jika engkau tidak membasuh, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Artinya di saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita sudah mendapatkan bagian, yaitu kerajaan sorga. Endam si banci sahkan kami, mari ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, puji Tuhan katandung ngolokan kami, ajari kami, gelah tetap kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, bagepe di hadapan kerina manusia, gelah tuhu-tuhu ibas kami ngalo-ngalo, pembasuhan kaki sikenti sinari lakukan kami bas gereja kami, dan cidahkan maka tuhu-tuhu dosa kami goya lemi, janah kami penggit ngalemi salah teman kami man kami, dan pengharapan kami Tuhan reh kami bas gelar Yesus juru selamat kami manusia. Amin.